tidak dekat dengan kami. Tidak ada kedekatan yang erat dengan kami, memang tidak, tapi kami adalah silaturahmi sesekali. Mungkin ya, kalau saya kan ini kemungkinan aja, karena kan memang pada dasarnya itu mama kan selalu ngomong ya, nggak cuma sama anak angkat tapi di media juga selalu bicara bahwasanya mama itu tidak dekat dengan keluarga, bahwasanya mama itu jauh dari saudara-saudara gitu. Tapi kalau menurut kami dari pihak keluarga itu hanya omongan mama di mulut saja, hatinya tidak. Karena nyatanya mama itu selalu ada buat kami gitu. Mama selalu menanyakan keberadaan kami, mama selalu menanyakan kakaknya ada di mana. Terus kalau ada acara di keluarga itu mama selalu ikutan gitu. Kemudian juga kalau mama ada acara, bikin acara apa, kami selalu dipanggil, abangnya yang di luar kota selalu diajak ikut serta gitu. Berarti kan itu hanya omongan di mulut saja gitu, tapi dalam hatinya tidak gitu. Ya mungkin karena mama sering bicara seperti itu sehingga anak-anak juga terdoktrin mungkin ya, bahwasanya tidak dekat dengan keluarga. Jadi langkah kami ingin mengklarifikasi pada si email, dasar apa menyatakan bahwasanya anak angkat diprioritaskan dari wasiat. Karena wasiat itu tidak tadi kita jaminkan bahwasanya wasiat itu di luar konteks daripada hukum. Kalau di luar konteks hukum seharusnya yang diutamakan apa? Keluarga, saudara. Tapi saya tengok selama ini kenapa anak angkat yang selalu dibicarakan untuk mendapatkan porsi. Padahal porsi itu sudah jelas, hanya sepertiga. Jadi kalau misalnya nanti kami lihat wasiat itu tidak sesuai dengan porsinya dan total hutang dan total harta yang ada, maka kami akan mengambil langkah hukum. Bisa kami lakukan ke pengadilan agama setempat. Apabila ada unsur rekayasa, kami akan segera melakukan pidana. Apabila kita lihat apakah ada dokumen-dokumen yang dipalsukan ataukah ada keterangan-keterangan dipalsukan, itu yang kami bicarakan nanti. Nanti ya, setelah kami melihat redaksi apa isi wasiat itu. Yang paling utama, yang jelas adalah aset tanah berupa sertifikat. Salah satunya yang ada di Bubong Baya dan satu lagi di Jati Bening. Dan itu surat-surat itu sudah diambil si email pada tanggal 11 November. Dan sampai sekarang kan kita minta, kenapa? Kan ibu mendiang sudah meninggal, jadi kembalikanlah itu surat ke ahli warisnya. Yang hari kedua aja sih, yang hari kedua itu kita adakan pertemuan, itu memang secara tidak sengaja. Yang saya bilang juga itu belum adanya kesepakatan. Cuman memang itu kita membicarakan soal hutang piutang, karena sampai hari ini pun masih ada beberapa teman mama yang menghubungi kami untuk membereskan masalah hutang piutang gitu. Sementara kami kan untuk hutang piutang itu kan banyak ya mas ya gitu. Sementara semua aset-aset mama, semua yang berhubungan dengan mama, dokumen-dokumen penting itu dipegang sama anak angkat mama gitu. Jadi kita pun kalau mau membayarkan hutangnya kan kita harus lihat dulu gitu loh, bukti-bukti. Jadi kalau misalnya anak angkat pada prinsipnya itu hanya akan mendapatkan sebesar 1/3 dari total ahli waris. Dan kenyataannya sini masih ada aset yang notabene masih di tangan oleh seseorang. Jadi seseorang itu kami minta klarifikasi sama dia agar menyerahkan surat-surat itu. Karena setelah almarhum Dr. meninggal, tentunya kan dia bukan kuasa saya lagi. Jadi pada tanggal 11 November itu ada surat-surat berharga sama dia. Jadi situ kami tadi sudah juga menyampaikan surat kepada dia agar surat-surat yang atas nama Ibu Dorte agar dikembalikan kepada. Sementara ini yang kami ketahui adalah berupa tanah, yang mana ada 2 tempat dan pecahan ada 4 atau 3 sertifikat. Jadi kita gini, katanya ada notaris dan ada wasiat dan akan dibuka ke 40 hari. Jadi itu kan konteks yang salah. Wasiat itu tidak perlu nunggu waktu 40 hari. Malah kalau misalnya ada ganjalan, itu ahli waris yang menyelesaikan. Saat ini tindakan dia untuk menyatukan, kalau dialah selaku pengacara, tentunya kan dia harus merangkul ahli waris saudara. Bukan Madinah, bukan rugi secara nilai, bukan. Ini adalah
nilai dari para endorsement yang sudah kita ajak kerjasama. Misalkan Perias dengan rangkaian baju pengantin, dengan rangkaian ada upacara adat, ada make upnya dan lain-lain, itu nilainya misalkan 100 juta. Maka kita tuangkan di dalam RAB itu rias pengantin Redberry 100 juta. Terus baju Koko Yohanes, terus dari Brutus nilainya berapa kita rangkum nilai endorsement itu, gedung, dekorasi itu, maka tertotal nilainya 1,1 M ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Jasanya Madinah ini, saya dan Dian itu endorse, tapi untuk operasional dan RAB acara itu sudah disepakati akan ada pengeluaran gitu. Lebih kepada biaya operasional. Lebih kepada enggak ada. Kami nggak pernah minta ganti rugi kok gitu. Kepada mereka nggak ada. Enggak ada. Kami nggak pernah minta ganti rugi kok. Elma Tena selaku sahabat Ferry Irawan juga mengaku kalau dirinya tidak diundang dalam acara sakral akad nikah Ferry Irawan dan Vena Melinda di Bali. Menurut Elma, justru dirinya memiliki niat untuk bertemu langsung dengan Ferry dan Vena untuk membicarakan masalah yang terjadi dan mencari solusi yang terbaik. Dalam kesempatan ini, Elma juga membeberkan pihak mana saja yang harus menanggung kerugian yang jumlahnya tidak sedikit karena pembatalan kerjasama tersebut. Lantas, bagaimanakah para sahabat lama ini akan menyelesaikan masalah yang telah terjadi? Oh enggak, kemarin kami memang nggak diundang ya, dan rencananya kita kan mau membicarakan masalah RAB ini sebelum mereka ke Bali, tapi karena kami juga memang lagi sibuk juga dengan event yang lain, kemudian juga karena Dampere juga harus fokus, jadi sampai sekarang kita masih belum ada pertemuan. Kalau sebelumnya yang kita pernah janjian ketemu ya bertiga sama Dian, aku dan Ferry tanpa Vena ya, itu sudah kita jelaskan lah gitu masalah ini semuanya gitu. Tapi nanti akan ketemuin lagi nanti bersama Venanya gitu. Itu sih kita sudah maaf-maafan ya. Sebagai kalau kita juga ada kekurangan, terus Ferry-nya juga gimana, udah maaf-maafan sih sebenarnya. Yang sudah diiniin ya, kalau saya ingin bicara berdasarkan data karena lidah tak bertulang. Kalau kita ngomong-ngomong semua orang bisa bicara, semua orang bisa ngarang, tapi karena kami di sini harus meluruskan, kami adalah Madinah di bidang jasa, kami nggak mau nanti dibilangnya asal bicara. Jadi kami mau bicara berdasarkan data. Jadi ini sudah ada surat kerjasama antara Madinah dan Vena dan Ferry yang diwakili pada tangannya oleh Ferry Irawan ya. Ini dia. Kapan itu tadi? Nah ini semuanya sudah diparaf ya. 31 Januari. Ini perjanjian antara Madinah dan pihak mereka sudah diparaf semua per lembarnya ya. Ini semuanya, dan ini juga sudah bisa dilihat di atas ada materai yang sudah ditandatangan. Jadi kami mau meluruskan di sini bahwa kami memang ada kerjasama hitam di atas putih untuk menunjuk kami sebagai walinya mereka. Dan turunan-turunan ini juga ada ya, setiap endorsement. Kalau dibilang Ferry nggak tahu apa-apa soal endorsement, mungkin dia lupa. Pada saat itu lelah kali ya tanda tangannya. Jadi ini setiap vendor-vendor yang ditandatangani oleh Ferry. Ya ini contohnya seperti apa ini? Redberry. Ya, ini Redberry sudah diparaf juga. Ya. Dan juga sudah ditandatangan juga. Ini Koko Brutus ya. Ini nilainya berapa ini? Dari Redberry berapa? 16 juta dan berapa semuanya? 100 juta kok. Ini 100 juta. Ini 96 juta. Ini dengan Redberry nilainya 96 juta. Ya. Jadi setiap masing-masing Koko Brutus dipakai baju waktu akad nikah.
Nah ini Kemarin. juga nilainya oleh vendor sudah di paraf juga. Ini nilainya berapa nih? Toko Brutus 30 juta ya. Terus ini juga dengan baju akad dan resepsi di Jakarta. jadi setiap vendor-vendor yang senilai 1 miliar itu sebagian sudah menandatangani perjanjian. Bukan sebagian, sudah semuanya. Oh sudah semuanya ya? Oh sudah semuanya menandatangani. Mungkin kerugiannya ke mereka aja, bukan atas Madinah. Seperti kan Hans Virgoro waktu lamaran memberikan cincin nama yang Vena Ferry ini. Ini nilainya 30 juta. Dan ini juga Sudah diparaf sudah sama diterima Ferry. barangnya. Kita nggak dapat apa-apa dari nilai ini. Sepeser pun kami tidak menerima apa-apa setelah kami menyarikan ini. Kan ada ya orang, ada sebagian yang menyarikan vendor untuk artis tapi dianya dibayar. Tapi Madinah sepeser pun tidak terima uang apa-apa untuk mencarikan dana ini. Hari ini agendanya adalah dari tergugat, dari pihak tergugat tadi menyerahkan sekitar 24 bukti tertulis sudah disampaikan kepada majelis hakim dan mereka mengajukan 2 orang saksi fakta, yang satu bernama Cynthia, yang satu lagi bernama Hana atau Ana. Ya, jadi mengenai kesaksian tadi bisa ditanyakan ke Humas karena kami tidak bisa menyampaikan isi dari materi kesaksian mereka. Pada prinsipnya mereka masih ada kesempatan 1 saksi fakta lagi dan ahli. Jadi intisari dari hari ini persidangannya adalah itu. Sidang akan dilanjutkan kembali nanti tanggal 16, jamnya jam 1. Acaranya atau agendanya adalah saksi fakta 1 dan ahli dari pihak tergugat atau dari pihak DS. Itu aja intisari hari persidangan hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Brian, selesai sudah. Kan saya tadi keberatan mengenai pertanyaan yang menyebutkan Pak Haji Faisal itu anak haram atau anak zina. Itu yang saya keberatan. Karena sudah ada beberapa laporan yang kita laporkan dan masih dalam proses penyelidikan. Kita menunggu nanti prosesnya seperti panggilan saksi dan saksi ahli itu udah jalankan. Yang kedua, saya menginformasi secara terbuka untuk yang membuat konten menyampaikan anak Pak Haji Faisal masuk Kakunji disampaikan waktu itu dibilang pelapor juga sudah kita siapkan sofasinya, kita tunggu sampai hari Sabtu. Hari Sabtu tidak ada, kita akan membuat laporan polisi secara resmi. Total udah berapa laporan yang udah Abang masukin, Bang? Udah ada, nanti kan jelaskan sama yang berwenang ya. Udah ada, nanti kan jelaskan sama yang berwenang ya. Soalnya di somasi ada berapa orang Bang yang di somasi? Ada beberapa yang membuat konten, yang menyampaikan, yang mengatakan klien kami dia adalah pelapor itu yang lagi sekarang Inisialnya, kita. Bang? Inisialnya nanti tanyakan ke Bang? pihak yang berwenang. Di media apa? Mungkin media sosial atau TikTok atau apa? Macam-macam. Masih dalam proses. Kita lagi pelajarin semua. Udah berapa somasi Bang mungkin yang sudah di Ya selain sekarang kita menyampaikan secara terbuka juga nanti akan kita kirim surat secara resmi. Ada yang aku kenal juga, teman juga, dulu pernah minta bantuan sama saya, tapi dia bikin konten itu. Makanya nanti mungkin dalam waktu dekat akan kami hubungi. Kalau tidak ada klarifikasi, permintaan maaf, segera minggu depan akan kita membuat laporan. Bang, artinya belum somasi secara surat yang resmi ya baru Ya disampaikan. seperti yang saya sampaikan, saya menyampaikan secara terbuka, tapi secara resmi nanti akan kami kirim. Terbuka kan belum disebut inisialnya siapa. Nanti aja, nanti nggak boleh dong. Nanti kalau udah dipanggil, paling mereka bawa wartawan juga kok, yakin. Kalau yang dilaporkan Yang dilaporkan masih rasa Tapi terkait fitnah soal satu Pokoknya terkait dengan pencemaran nama baik terhadap Om Faisal dan keluarganya, semua, termasuk juga Ananda Galang. Jadi dan kawan-kawan. Kroco-kroconya semuanya itu. Insya Allah semuanya akan kita. di Polda atau di mana Kan Bang? kesabarannya udah hampir berapa bulan kita sabar, nggak ada yang klarifikasi, nggak ada yang minta maaf. Akhirnya Om Faisal juga mungkin kesabarannya udah cukup. Dan beliau menyampaikan setelah bicara sama Oma, mau nggak mau kita harus menjalankan laporan ini dengan siap ya. Ya insya Allah bocoran sedikit minggu ini panggilan akan dilakukan
Kami layangkan. Coba Mbak dan kawan-kawan cek fatwa MUI tentang itu nomor 12 tahun 2012 tentang anak hasil di luar pernikahan. Coba aja. Ini biar mengedukasi semuanya gitu kan. Kita emang ada fatwa MUI. Fatwa MUI itu kan sumber hukumnya apa? Al-Qur'an dan hadis. Seperti itu. Ya nggak masalah. Kita kan bisa membuktikan. Kita ada bukti-buktinya dan kita nggak bisa membeberkan ini di sini gitu kan. Gitu. Nanti biar hakim aja yang menilai bukti kita itu emang sah atau tidak. Seperti itu. Mohon maaf Mas, pertanyaan dirubah, itu bukan aib. Kalau di dalam persidangan itu kan fakta hukum. Kalau saya ngomong di sini aib, seperti itu. Semua dalil-dalil itu harus kita buktikan dari keterangan saksi, dari alat bukti, dari keterangan saksi ahli. Itu harus ada korelasinya. Kalau di luar persidangan itu aib. Kalau di dalam persidangan itu fakta hukum lah Mas. Gimana? Kalau di podcast, ya terserah kalian. Terserah kalian, gimana interpretasi kalian aja. Itu aja. Kalau menurut saya nggak mau jawab. Saya nggak ngomong tadi, saya cuma duduk aja, jadi menghadirkan Tia. Sebagai saksi dan. Ya enggak, jadi saya cuma duduk aja, ada saksi dari ponakan Tia. Jadi nggak ngomong apa-apa hari ini, ya. Oke ya, makasih. Makasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.